Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah hari ini dengan bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang tukang kayu yang nekat melamar seorang wanita TNI di depan markas besar? Atau mungkin kalian pernah menyaksikan seseorang yang ditertawakan hanya karena berani mencintai orang di luar jangkauannya? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan seseorang yang tulus, meskipun disembunyikan di balik kesederhanaan. Maka dengarkanlah kisah ini hingga akhir, karena dari sinilah pelajaran berharga tentang kehormatan dan ketulusan akan terungkap. Pagi itu, langit Magelang berwarna keemasan. Udara sejuk menyapa pepohonan rindang di halaman markas Komando Wilayah TNI. Seorang pria sederhana sedang menebang batang pohon tua yang sudah hampir tumbang. Suara gergaji manualnya bersahut-sahutan dengan kicau burung pagi. Pria itu bernama Arman. Wajahnya tegas, kulitnya legam karena sering terkena matahari, dan tubuhnya kekar hasil kerja keras di bawah panas siang. Baju lusuh dan topi anyaman bambu menjadi penanda kehidupannya yang sederhana sebagai tukang kayu. Namun di balik keteduhan matanya, tersimpan sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Ia bukan sekadar tukang kayu biasa. Ada ketenangan dan wibawa yang tak biasa terpancar dari dirinya. Saat sedang memindahkan batang kayu besar ke sisi halaman, langkahnya terhenti seketika. Pandangannya terpaku ke arah gerbang markas. Seorang wanita berseragam loreng berjalan tegap menuju halaman utama. Postur tubuhnya tegak sempurna. Wajahnya cantik namun berkarakter kuat. Di pundaknya tampak lencana Letnan II. Arman mematung. Dadanya berdegup keras. "Astagfirullah, siapa dia?" bisiknya pelan. Wanita itu bernama Letda Ayu Pratiwi, seorang perwira muda yang baru dipindahkan dari Jawa Timur. Dikenal disiplin dan cerdas, Ayu juga memiliki paras yang menawan. Ketika ia melangkah melewati Arman, sekilas pandang mata mereka bertemu. Ayu hanya tersenyum kecil dan mengangguk sopan. Namun bagi Arman, momen singkat itu seperti petir di siang bolong. Ada sesuatu di dada yang bergetar. Ia menatap langkah wanita itu hingga menghilang di balik gedung utama. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak kejadian itu, hari-harinya tak lagi sama. Setiap pagi ia sengaja datang lebih awal, berharap bisa melihat sosok wanita berseragam itu sekilas. Kadang dari kejauhan ia melihat Ayu sedang memimpin latihan fisik, atau sekadar berdiri di halaman bersama rekan-rekannya. Arman tahu, perasaannya mungkin tak masuk akal. Ia hanyalah tukang kayu, sedangkan Ayu seorang perwira TNI. Dunia mereka seperti dua tebing yang dipisahkan jurang lebar. Tapi cinta tidak pernah peduli tentang pangkat, harta, atau status. Ia hanya tahu cara mengetuk hati yang tulus. Kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang mustahil. Gumam Arman suatu pagi sambil menatap langit. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Setiap kali menerima upah, sebagian ia sisihkan. Bukan untuk membeli peralatan baru, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Niat melamar wanita yang telah mencuri hatinya. Namun kabar tentang keberaniannya mulai terdengar di antara prajurit yang sering melihatnya. "Mas Arman itu katanya suka sama Bu Letda." "Loh? Hahaha. Yang bener aja, tukang kayu mau melamar perwira TNI? Gila, ya. Ya namanya juga cinta. Mas, siapa tahu jodohnya memang begitu." Arman hanya tersenyum ketika mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tidak marah, tidak merasa malu. Dalam hatinya, ia yakin bahwa ketulusan lebih berharga daripada ejekan. Beberapa minggu kemudian, pohon yang ia tebang sudah selesai dijadikan perabot untuk ruang komando. Saat hendak menyerahkan hasil kerjanya, ia kembali melihat Ayu sedang berbicara dengan beberapa perwira muda di halaman. Ayu terlihat tersenyum, anggun, dan tetap berwibawa. Arman berdiri diam cukup lama, menatapnya dengan rasa kagum yang tak terlukiskan. Hingga akhirnya, sebuah tekad muncul dalam hatinya. "Bismillahirrohmanirrohim. Besok aku akan datang. Aku akan melamarnya. Di depan semua orang. Kalaupun aku ditolak,
Setidaknya aku pernah berani memperjuangkan cinta yang aku yakini. Sore itu, Arman pulang dengan hati bergetar. Ia menyiapkan setangkai bunga mawar merah, membungkusnya dengan kertas sederhana. Di saku bajunya, tersimpan cincin kecil dari perak, hasil dari tabungan panjangnya. Dan malam itu, ia berdoa khusyuk di bawah sinar lampu temaram rumah kayunya. Ya Allah, jika dia bukan untukku, setidaknya jadikan cintaku ini jalan untukku belajar ikhlas. Pagi esoknya akan menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di markas TNI itu. Hari di mana seorang tukang kayu akan melangkah berani, menantang tawa, dan memperjuangkan cinta di depan kehormatan. Dan tanpa mereka tahu, hari itu juga akan menjadi awal terbongkarnya sebuah rahasia besar yang tak pernah disangka siapapun. Pagi itu langit Magelang tampak cerah. Udara segar berhembus lembut melewati pepohonan di halaman markas besar TNI. Para prajurit sudah mulai bersiap melaksanakan apel pagi. Suasana tampak sibuk, barisan mulai terbentuk rapi, dan suara komando terdengar lantang. Namun di antara keramaian itu, berdiri seorang pria dengan wajah penuh tekad. Dialah Arman, sang tukang kayu sederhana yang kini mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang disetrika rapi. Di tangannya tergenggam setangkai bunga mawar merah dan sebentuk cincin perak kecil. Hari ini, ia tidak datang untuk bekerja. Ia datang untuk menyampaikan isi hatinya. Sebelum melangkah masuk ke halaman markas, Arman menundukkan kepala, berbisik pelan. Ya Allah, jika niat ini tulus karena cinta yang kau titipkan, kuatkan langkahku. Jika aku harus malu, jadikan itu pelajaran yang membesarkan hatiku. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan menuju gerbang markas. Para penjaga yang mengenalnya segera memberi salam, karena Arman sering bekerja memperbaiki perabot di sana. Pagi, Mas Arman. Ada pekerjaan lagi? Tanya salah satu prajurit sambil tersenyum. Arman menjawab tenang. Bukan, Dik. Hari ini aku datang untuk hal yang lebih penting. Para prajurit saling pandang, heran dengan nada bicaranya. Tak lama kemudian, Letda Ayu Pratiwi keluar dari gedung markas bersama beberapa rekan wanitanya. Ia tampak anggun dengan seragamnya. Wajahnya tegas namun tetap lembut. Saat melihat Arman berdiri di depan gerbang sambil membawa bunga, langkahnya sedikit terhenti. Mas Arman, ada keperluan apa? Tanyanya lembut namun bingung. Arman menatap Ayu dengan mata bergetar, lalu bersuara lantang namun sopan, hingga semua yang berada di halaman itu menoleh. Saya mohon maaf, Letda Ayu. Saya tahu saya hanya tukang kayu biasa. Tapi izinkan saya bicara jujur hari ini, di hadapan semua orang. Saya datang bukan untuk bekerja. Saya datang untuk melamarmu. Suasana mendadak hening. Beberapa prajurit menatap kaget, sebagian menahan tawa. Ayu terperanjat. Wajahnya seketika merah padam. Mas, apa kamu sadar di mana kamu bicara sekarang? Tanyanya pelan namun tegas. Arman mengangguk mantap. Saya sadar, Letda. Tapi cinta yang tulus tak mengenal tempat. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin menjadikanmu pendamping hidup saya. Tidak ada maksud mempermalukan siapapun. Tiba-tiba terdengar tawa dari barisan belakang. Wah, ini baru nekat. Tukang kayu mau melamar perwira TNI. Seru salah satu prajurit muda. Mas, kamu mimpi siang bolong ya? Sahut yang lain sambil tertawa terbahak. Arman hanya tersenyum, menunduk sejenak, lalu berkata pelan. Saya memang bukan siapa-siapa di mata kalian. Tapi niat saya suci, bukan main-main. Ayu menatapnya lama, lalu menahan napas panjang. Ia tampak berusaha menahan emosi karena situasi ini menjadi tontonan banyak orang. Mas Arman, saya menghargai keberanianmu. Tapi saya mohon, jangan lakukan ini di depan markas. Ini tempat dinas, bukan tempat untuk melamar. Ucapnya pelan namun dingin. Arman menatap matanya dalam-dalam. Saya minta maaf kalau mengganggumu, Letda. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Saya tahu, mungkin saya tidak pantas. Tapi saya tidak ingin menyesal karena tidak pernah mencoba. Beberapa prajurit di belakang mulai bertepuk tangan dan bersiul. Wah,
Romantis juga tukang kayunya. Tapi salah tempat, Mas. Hahaha, lamar aja di pasar, bukan di markas, bro. Suara tawa meledak. Sebagian prajurit perempuan ikut tertawa menutupi wajahnya. Ayu menunduk malu dan kesal. Ia menatap Arman dengan tatapan dingin. Cukup, Mas Arman. Tolong pergi sebelum saya minta penjaga menertibkanmu. Arman menatap bunga di tangannya, lalu mengangguk pelan. Baik, Letda. Maafkan saya. Mungkin memang saya bukan siapa-siapa bagimu. Tapi percayalah, suatu hari nanti, Allah akan menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas menilai. Ia meletakkan bunga itu di atas tangga gerbang markas, lalu berbalik pergi perlahan. Langkahnya tenang, tapi dalam dadanya bergemuruh rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Para prajurit masih tertawa di belakang, dan Ayu hanya bisa menatap punggung lelaki itu dengan perasaan campur aduk antara malu dan marah. Namun di balik semua kejadian itu, tak ada satupun yang menyadari bahwa pria yang mereka hina hari itu bukanlah tukang kayu sembarangan. Ia menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengguncang seluruh markas dan membuat semua orang berlutut dalam penyesalan. Hari demi hari berlalu setelah kejadian memalukan itu. Nama Arman, si tukang kayu yang melamar Letda Ayu di depan markas, menjadi bahan bisik-bisik setiap prajurit. Di kantin, di pos jaga, bahkan di ruang latihan, semua membicarakannya. Masih gak nyangka, ya, berani banget dia melamar perwira di depan orang banyak. Hahaha, iya, kalau bukan gila, ya nekat. Tapi katanya dia gak marah sama sekali, tetap kerja kayak biasa. Benar, Arman tidak menghilang. Ia tetap datang ke markas setiap pagi, membawa gergaji, palu, dan senyum tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia tetap menyapa para prajurit yang lewat, meski sebagian hanya membalas dengan tatapan meremehkan. Di balik kesederhanaannya, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Setiap gerak-geriknya tampak penuh wibawa. Tapi tak seorang pun yang curiga siapa dia sebenarnya. Suatu pagi, sebuah mobil hitam berplat dinas berhenti di depan markas. Semua prajurit segera bersiap menyambut tamu penting. Dari dalam mobil, keluar seorang perwira tinggi mengenakan seragam lengkap, dengan lambang bintang 4 di pundaknya. Suasana langsung berubah hening. Ayu yang sedang memimpin apel pun segera berdiri tegap, memberi hormat. Namun yang mengejutkan, sang jenderal tidak langsung menuju ruang komando. Ia malah berjalan pelan ke arah halaman belakang, tempat di mana Arman sedang menebas ranting pohon. Semua mata menatap bingung. Kenapa beliau ke sana? Bisik seorang prajurit. Di sana kan cuma tukang kayu. Saat sang jenderal sampai di dekat Arman, ia berhenti. Beberapa detik kemudian, ia tersenyum, lalu memberi hormat terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Arman yang sedang jongkok, perlahan berdiri. Ia menatap sang jenderal, lalu mengangguk kecil. Selamat pagi juga, Dan. Suasana mendadak beku. Prajurit yang melihat kejadian itu saling pandang, kaget luar biasa. Tidak pernah ada yang berani memanggil jenderal dengan nada setenang itu, apalagi tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu sang jenderal tertawa kecil. Sepertinya semua sudah waktunya. Pak, markas sudah siap menerima arahan Anda. Arman menatap sekeliling, lalu meletakkan kapaknya di tanah. Dengan langkah tenang, ia membuka topi lusuhnya, membersihkan debu kayu di bahunya, dan berjalan menuju barisan prajurit yang masih terpaku di tempat. Suara ajudan jenderal pun menggema lantang. Perhatian! Semua prajurit hormat kepada Jenderal Besar Arman Prasetya, Panglima Komando Wilayah yang baru. Detik itu juga, seisi markas seperti membeku. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka dengar. Suara desis dan bisikan kecil mulai terdengar. Apa? Jenderal Besar? Itu? Tukang kayu yang kemarin dilihatin semua orang. Ya Allah, bagaimana bisa? Ayu menatap dengan mata membesar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajah Arman kini tampak berbeda. Wibawa seorang pemimpin besar terpancar dari matanya. Ia menatap semua orang,
lalu tersenyum ringan. Saya tahu, kalian terkejut. Ucapnya lembut namun berwibawa. Saya memang datang ke sini bukan sebagai panglima, tapi sebagai rakyat biasa. Saya ingin tahu, seperti apa hati para prajurit dan orang di sekitar saya menilai manusia. Apakah dari jabatan, atau dari ketulusan? Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Ayu yang kini menunduk tak berani menatap balik. Dan saya sudah mendapatkan jawabannya. Suasana hening. Tidak ada satupun yang berani bicara. Beberapa prajurit tampak menunduk malu, sebagian bahkan mulai menitikkan air mata. Ayu akhirnya maju perlahan. Suaranya bergetar. Maafkan saya, Jenderal, saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya sudah salah menilai. Arman tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Letda Ayu. Saya tidak pernah marah. Karena dari cara orang memperlakukan kita saat mereka mengira kita tidak punya apa-apa. Disitulah Allah menyingkap siapa yang benar-benar berhati baik. Ayu terisak. Air matanya jatuh. Saya malu, saya menolak lamaran orang yang ternyata jauh lebih mulia dari yang saya sangka. Arman menepuk bahunya pelan. Tidak perlu malu. Yang penting kamu belajar. Hidup tidak mengajarkan kita untuk mencari siapa yang tinggi, tapi mengajarkan kita untuk merendah ketika di atas. Suara tepuk tangan kecil terdengar, lalu disusul isak dari beberapa prajurit lain. Mereka semua merasa bersalah karena pernah menertawakan lelaki yang kini berdiri di depan mereka dengan seragam penuh bintang. Arman menatap seluruh markas itu dan berkata tegas, "Ingat ini baik-baik. Pangkat, jabatan, atau kekayaan tidak menjadikan seseorang lebih berharga. Tapi hati yang ikhlas dan rendah hati itulah yang membuat manusia benar-benar mulia." Ayu menunduk lama. Hatinya penuh penyesalan dan rasa kagum yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ia sadar, di hari ketika ia menertawakan cinta seorang tukang kayu, sebenarnya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, kisah tentang tukang kayu yang melamar perwira TNI menjadi legenda di markas tersebut, bukan sebagai bahan olok-olokan, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah bisa meninggikan siapapun yang ia kehendaki, dengan cara yang tak pernah disangka manusia. Sore itu, langit Magelang berwarna jingga keemasan. Udara terasa hangat, dan suasana markas mulai tenang setelah hari yang penuh kejutan. Para prajurit masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi hari itu. Sosok tukang kayu sederhana yang mereka hina, kini diketahui sebagai Jenderal Besar Arman Prasetya, Panglima Komando Wilayah yang baru. Berita itu menyebar cepat, bukan hanya di markas, tapi juga ke seluruh jajaran wilayah. Semua orang membicarakannya, dan tak sedikit yang merasa malu. Namun di antara semua yang menyesal, tak ada yang hatinya sesakit Letda Ayu Pratiwi. Sejak pengungkapan itu, Ayu mengurung diri di kamarnya. Ia memandangi seragamnya yang tergantung rapi, lalu menatap wajahnya sendiri di cermin. Air matanya menetes perlahan. Ya Allah, betapa sombongnya aku. Aku menolak lelaki tulus hanya karena dia tampak sederhana. Bayangan kejadian di depan gerbang markas terulang dalam pikirannya. Bagaimana ia menolak Arman, menatap dingin, bahkan membuatnya ditertawakan banyak orang. Setiap ingatan itu menyesakkan dada. Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri datang ke kediaman resmi Jenderal Arman yang berada tak jauh dari markas. Ia membawa sekotak bingkisan kecil dan sebuket bunga melati putih. Tangannya bergetar ketika mengetuk pintu rumah besar itu. Pintu dibuka oleh ajudan pribadi Arman. "Selamat sore, Letda. Ada keperluan?" Ayu menjawab pelan. "Saya ingin bertemu dengan Jenderal Arman, jika diperbolehkan." Beberapa saat kemudian, suara berat namun tenang terdengar dari ruang tamu. "Silakan masuk, Letda Ayu." Ayu melangkah perlahan. Di ruang itu, Arman duduk mengenakan pakaian santai, berbeda jauh dari kesan angkuh seorang jenderal. Matanya tetap lembut seperti dulu saat masih berpura-pura sebagai tukang kayu. Ayu menunduk dalam-dalam. "Jenderal, saya datang untuk meminta maaf. Saya sudah memperlakukan Anda dengan tidak hormat. Saya menertawakan niat tulus Anda. Saya menyesal."
Arman menatapnya dengan senyum yang tak mengandung kemarahan sedikit pun. Saya sudah memaafkanmu sejak hari itu, Letda. Saya tahu, manusia mudah menilai dari apa yang terlihat. Tapi terkadang, Allah ingin menunjukkan siapa kita sebenarnya melalui ujian seperti ini. Ayu terisak. Saya merasa tidak pantas lagi menjadi perwira, Pak. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Arman menggeleng pelan. Tidak, Letda. Kesalahan bukanlah akhir dari kehormatan. Yang menjatuhkan manusia bukan karena dia pernah salah, tapi karena dia tidak mau belajar dari kesalahan itu. Hening sejenak. Suara burung sore terdengar dari jendela. Arman lalu melanjutkan dengan nada lembut. Ketika saya datang dulu, saya ingin melihat siapa yang masih menilai manusia dari hati. Saya melihat banyak orang gagal dalam ujian itu. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun. Karena mungkin, Allah memang ingin mengajarkan kalian pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Anda begitu sabar, Jenderal. Saya tak tahu harus berkata apa. Arman tersenyum. Cinta tidak harus dimiliki untuk bisa tulus, Letda. Kadang cinta hadir hanya untuk mengajarkan kita arti keikhlasan. Saya sudah memaafkanmu, sepenuhnya. Air mata Ayu jatuh deras. Ia menunduk, menggenggam bunga melati yang dibawanya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Jenderal. Semoga Allah membalas ketulusanmu." Arman menatapnya lembut. "Semoga kamu juga menemukan seseorang yang mencintaimu tanpa melihat seragammu, tapi melihat hatimu. Dan semoga kamu tak lagi menilai orang dari tampilan luar, karena kemuliaan itu seringkali disembunyikan oleh Allah di balik kesederhanaan." Mereka berbincang cukup lama sore itu. Tidak lagi sebagai perwira dan jenderal, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama belajar tentang kehidupan. Ketika Ayu pamit, ia menunduk hormat dengan mata yang basah oleh air mata. Langkahnya meninggalkan rumah besar itu terasa berat, namun di dadanya kini ada sesuatu yang baru, kesadaran, kerendahan hati, dan penyesalan yang berubah menjadi pembelajaran. Dan sejak hari itu, setiap kali Ayu melihat seseorang yang tampak sederhana, ia selalu teringat pada pria yang pernah ia hina di depan banyak orang, namun ternyata jauh lebih mulia dari yang pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, suasana di markas TNI Magelang berubah total. Para prajurit yang dulu sering tertawa dan memperolok Arman kini justru menunduk setiap kali berpapasan dengannya. Tidak lagi karena takut kepada pangkatnya, tapi karena rasa malu yang begitu dalam. Mereka telah menilai dengan mata, bukan dengan hati. Arman tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak memarahi siapapun, tidak mempermalukan siapapun. Bahkan setiap pagi, ia masih berjalan ke bengkel kecil di belakang markas, memperbaiki perabotan kayu seperti sebelumnya. Padahal sebagai seorang jenderal besar, ia bisa saja tinggal di ruangan besar ber-AC dengan banyak ajudan. Namun itulah Arman. Sederhana, rendah hati, dan tidak pernah berubah. Suatu hari, saat sedang duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang markas, datanglah Letda Ayu Pratiwi dengan langkah perlahan. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan sepotong roti di piring kecil. "Selamat pagi, Pak Jenderal," ucapnya sopan namun lembut. Arman tersenyum ramah. "Pagi, Letda. Duduklah. Sudah lama saya tidak minum teh buatan perwira muda," candanya. Ayu tersipu malu. "Saya hanya ingin menunjukkan rasa hormat saya, Pak. Setelah semua yang terjadi, saya merasa banyak belajar." Arman menatapnya dengan lembut. "Belajarlah bukan karena saya, tapi karena Allah. Karena Allah yang mengatur setiap pertemuan dan ujian kita." Mereka berbincang ringan sore itu. Tentang tugas, tentang tanggung jawab, dan tentang kehidupan. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Hanya rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Beberapa prajurit yang melihat dari kejauhan ikut terharu. "Pak Jenderal benar-benar luar biasa ya," bisik salah satu prajurit muda. "Iya, dia tidak sombong sama sekali. Padahal kalau dia mau, semua orang bisa dia hukum waktu itu. Lihat, Letda Ayu aja sekarang jadi lebih rendah hati." Hari-hari berlalu.
Di bawah kepemimpinan Jenderal Arman, markas itu menjadi lebih hangat dan bersahabat. Tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara bawahan dan atasan. Semua saling menghormati, tanpa memandang pangkat atau status. Bahkan suatu pagi, Arman sempat memanggil seluruh anggota untuk apel khusus di lapangan utama. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Prajurit sejati bukan hanya mereka yang kuat memegang senjata, tapi mereka yang kuat menjaga hati. Jangan pernah menertawakan seseorang karena ia tampak kecil. Bisa jadi, Allah sedang menyembunyikan kebesaran di balik kesederhanaannya." Kata-katanya menggema di seluruh lapangan. Banyak mata yang berkaca-kaca, termasuk Ayu yang berdiri di barisan depan. Ia tahu, setiap kalimat yang diucapkan Jenderal Arman bukan sekadar nasihat, tapi juga cermin dari peristiwa yang mengubah hidupnya. Setelah apel berakhir, Ayu mendekat dan memberi hormat. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" "Tentu, Letda. Ada apa?" "Saya ingin berterima kasih. Karena dari peristiwa itu, saya belajar bahwa pangkat dan kehormatan hanyalah titipan. Yang membuat kita berharga hanyalah hati yang bersih dan ketulusan." Arman menatapnya sambil tersenyum. "Bagus, Ayu. Saya senang mendengarnya. Itulah makna hidup sebenarnya. Saat kita bisa berubah menjadi lebih baik karena pengalaman, bukan karena paksaan." Ayu menunduk, menahan air mata haru. "Terima kasih, Jenderal. Terima kasih karena sudah memberi pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup." Arman menepuk bahunya pelan. "Dan terima kasih karena sudah mau belajar dengan hati." Mereka berdua kemudian berdiri di tengah lapangan yang mulai sepi. Langit sore berwarna lembayung, angin berhembus lembut, membawa kesejukan yang terasa sampai ke dalam dada. Sejak saat itu, setiap orang yang lewat di depan markas selalu disambut pemandangan sederhana. Seorang jenderal besar yang duduk di bangku kayu, berbincang dengan para prajurit tanpa jarak. Tidak ada yang tahu kapan dia datang atau pergi. Tapi semua tahu satu hal. Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga guru kehidupan. Dan bagi Letda Ayu, setiap kali melihat bangku kayu di depan markas itu, hatinya selalu teringat akan satu hal. Bahwa cinta yang tulus dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada seragam dan bintang di pundak. Malam itu, suasana markas TNI di Magelang terasa tenang. Angin berhembus lembut di antara pepohonan yang menjulang di halaman depan. Lampu-lampu di sepanjang pagar memantulkan cahaya kuning keemasan yang lembut. Di bawah sinar itu, tampak Letda Ayu Pratiwi berjalan perlahan menuju ruang kerja Jenderal Arman, membawa map berisi laporan dinas. Tapi sesungguhnya, bukan laporan itu yang mendorong langkahnya malam ini. Ia berhenti di depan pintu ruangan besar itu, menarik napas panjang, dan berbisik pelan. "Bismillahirrohmanirrohim. Semoga malam ini aku bisa berkata jujur dengan hati yang bersih." Ketukan lembut terdengar di pintu. Dari dalam, suara berat tapi hangat menjawab, "Masuk, Letda Ayu." Ayu membuka pintu. Di dalam, Jenderal Arman sedang duduk membaca dokumen. Wajahnya tampak tenang, penuh wibawa, namun senyumnya tetap sederhana seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Silakan duduk, Letda. Ada yang ingin disampaikan?" tanyanya. Ayu duduk pelan, menundukkan pandangan. "Pak Jenderal, ada sesuatu yang sudah lama ingin saya sampaikan, tapi baru malam ini saya berani mengatakannya." Arman meletakkan pena, menatapnya dengan tenang. "Saya mendengarkan, Letda." Suara Ayu bergetar. "Sejak hari itu, sejak semua terbongkar, saya hidup dengan penyesalan yang berat. Setiap kali melihat Anda di markas, saya merasa kecil. Bukan karena pangkat Anda tinggi, tapi karena saya sadar, saya pernah mempermalukan seorang laki-laki yang hatinya lebih besar daripada 1000 pangkat di dunia ini." Air matanya mulai menetes. Ia mencoba menahan, tapi tak mampu. "Saya ingin meminta maaf dari lubuk hati terdalam, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang pernah sombong. Maaf karena saya menilai dari tampilan, bukan dari ketulusan." Hening sejenak. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Arman menatapnya dengan pandangan yang begitu lembut.
seperti seorang ayah memandang anak yang menyesal. Letda Ayu, katanya pelan. Allah menciptakan manusia dengan berbagai cara untuk diuji. Saya juga diuji dengan kesabaran. Kamu diuji dengan penilaian. Tapi yang terpenting, kita sama-sama belajar dari ujian itu. Dan saya sudah memaafkanmu sejak lama, bahkan sebelum kamu meminta maaf. Ayu menunduk, meneteskan air mata di kedua tangan. Tapi, Pak, saya masih merasa bersalah. Arman menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu disesali jika kamu sudah berubah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah terus memperbaiki diri. Jadilah perwira yang bukan hanya kuat di medan perang, tapi juga kuat menjaga hati. Suasana hening kembali. Namun kali ini, hening yang penuh ketenangan. Ayu merasa seperti beban berat di dadanya terangkat perlahan. Terima kasih, Jenderal, ucapnya lirih. Arman tersenyum. Terima kasih juga karena sudah berani datang malam ini. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk meminta maaf. Setelah itu, Ayu berdiri dan memberi hormat dengan tegap. Tapi di balik tatapan matanya, ada rasa hormat yang lebih dalam, bukan karena jabatan, tapi karena kebesaran hati seseorang yang pernah ia hina. Beberapa minggu kemudian, markas kembali ramai. Hari itu diadakan upacara besar untuk menyambut perwira baru dan penghargaan untuk mereka yang berprestasi. Jenderal Arman berdiri di podium, memberi pidato singkat yang menyentuh hati semua yang hadir. Ia berkata, sebagai manusia, kita sering lupa bahwa kehormatan bukanlah milik seragam, pangkat, atau jabatan. Kehormatan adalah milik hati yang tahu bersyukur dan tidak sombong. Siapapun di antara kita, setinggi apapun jabatannya, tetap sama di mata Allah. Jangan pernah menertawakan orang lain, karena kita tak tahu bagaimana Allah akan meninggikannya di waktu yang tak disangka. Kata-kata itu membuat seluruh prajurit terdiam. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk Ayu yang berdiri di barisan depan. Di hatinya, ia berjanji tak akan pernah lagi menilai seseorang dari tampilan luarnya. Setelah upacara selesai, Arman berjalan ke arah Ayu dan beberapa prajurit muda. Mulai minggu depan, kalian akan saya tugaskan ke daerah perbatasan untuk misi kemanusiaan. Di sana kalian akan belajar arti sesungguhnya dari pengabdian. Ayu menatap dengan mata berbinar. Siap, Jenderal. Arman mengangguk. Ingat, dimanapun kalian ditempatkan, bawalah nama TNI dengan hati yang bersih. Karena tugas kita bukan hanya menjaga negeri, tapi juga menjaga nurani. Mereka pun memberi hormat serentak. Suasana sore itu dipenuhi rasa hormat yang tulus dan kekaguman terhadap sosok jenderal yang tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tapi juga dengan keteladanan. Malamnya, Arman kembali ke rumahnya yang sederhana di pinggir kota. Ia menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang berkelip di langit Magelang. Di dadanya terbit rasa syukur. Ya Allah, Engkau menutup aibku dengan cara yang indah, dan Kau jadikan kesederhanaanku sebagai pelajaran bagi banyak hati. Terima kasih atas semua takdir MU. Ia tersenyum, lalu menutup jendela perlahan. Sementara di markas, Letda Ayu menatap ke langit yang sama, berdoa dalam hati agar kelak bisa menjadi prajurit seperti sosok yang telah mengajarkannya arti ketulusan dan kerendahan hati. Dan malam itu, Magelang seakan berbisik pelan, bahwa di dunia ini, kebesaran sejati tidak terletak pada bintang di pundak, tetapi pada ketulusan yang ada di dalam hati. Waktu berlalu. Musim kemarau mulai datang, dan udara Magelang terasa semakin panas. Namun di markas besar TNI itu, semangat para prajurit justru semakin membara. Semua tampak lebih disiplin, lebih sopan, dan lebih menghargai satu sama lain. Tak ada lagi cemoohan terhadap orang kecil. Tak ada lagi ejekan bagi mereka yang tampak sederhana. Semua itu karena teladan satu orang, Jenderal Arman Prasetya. Di bawah kepemimpinannya, suasana markas berubah menjadi seperti keluarga besar. Arman tidak hanya memimpin dengan perintah, tapi dengan contoh. Ia sering ikut makan di dapur bersama prajurit bawahannya, duduk di bangku kayu yang dulu ia buat sendiri, sambil mendengarkan keluh kesah para anggota. Bagi mereka, Arman bukan sekadar atasan, melainkan sosok ayah,
guru, dan panutan. Suatu pagi, Arman memanggil seluruh anggota di lapangan. Matahari baru muncul di balik bukit, menyinari wajah-wajah tegas para prajurit yang berbaris rapi. Letda Ayu berdiri di barisan depan, kini dengan sikap penuh hormat, bukan karena pangkat, tapi karena kekaguman yang tulus. Arman melangkah ke tengah lapangan dan berkata dengan suara lantang namun teduh. Prajurit sekalian, ingatlah, kehormatan seorang tentara bukan hanya pada keberanian memegang senjata, tapi pada keberanian menjaga hati. Kalian bisa menaklukkan musuh di medan perang, tapi tidak ada artinya jika kalian kalah oleh kesombongan sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh barisan satu persatu. Beberapa waktu lalu, saya datang ke markas ini bukan sebagai panglima, tapi sebagai tukang kayu. Saya ingin tahu, apakah masih ada hati yang melihat manusia dari kejujurannya, bukan dari penampilannya. Dan saya telah melihat jawabannya di tempat ini. Semua terdiam. Suasana begitu hening. Bahkan angin pun terasa berhenti. Arman melanjutkan dengan nada lembut. Saya tidak menyesal pernah dianggap rendah, karena dari sanalah Allah mengajarkan kepada kita semua, bahwa harga diri sejati tak bisa dibeli dengan pangkat. Ia tumbuh dari kerendahan hati dan keikhlasan. Beberapa prajurit mulai meneteskan air mata. Mereka menunduk, menahan haru. Ayu pun tak kuasa menahan tangis. Dalam hatinya ia berkata, inilah pemimpin sejati. Seseorang yang tidak hanya memerintah, tapi mendidik dengan keteladanan. Arman lalu menepuk dadanya pelan dan berkata, selama saya memimpin di sini, tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Baik kalian berpangkat tinggi atau rendah, semua sama di mata Allah. Kita hanya berbeda tugas, bukan derajat. Setelah apel selesai, semua prajurit maju satu persatu memberi hormat kepadanya. Tak ada satupun yang berani berkata apa-apa. Hanya tatapan penuh kagum dan rasa terima kasih. Dan di antara mereka, Ayu berdiri paling akhir. Ketika gilirannya tiba, ia memberi hormat tegak dan menatap Arman dengan senyum lembut. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih karena sudah menunjukkan kepada kami arti kehormatan yang sesungguhnya. Arman tersenyum, menepuk bahunya pelan. Jaga itu, Letda. Karena kehormatan sejati bukan diberikan orang lain, tapi dijaga oleh hati sendiri. Ayu menunduk dalam. Siap, Jenderal. Beberapa bulan kemudian, misi kemanusiaan yang dipimpin oleh Ayu dan timnya di daerah perbatasan berhasil dengan gemilang. Bantuan tiba tepat waktu, warga terselamatkan, dan kerjasama antar satuan berjalan tanpa celah. Saat laporan sampai ke markas besar, Arman hanya tersenyum bangga. Dia sudah belajar, gumamnya pelan. Dan sekarang dia membuktikan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Hari-hari berlalu dengan tenang. Di sela kesibukannya, Arman kadang masih kembali ke bengkel kayunya di belakang markas. Tangannya yang dulu memegang gergaji, kini kembali menyentuh kayu. Dari kayu sederhana, bisa lahir kursi yang megah, ucapnya pelan. Begitu juga manusia, dari hati yang tulus, bisa tumbuh kehormatan yang besar. Suatu sore, Ayu datang menghampiri bengkel itu. Masih suka bekerja dengan kayu juga, Pak? Tanyanya tersenyum. Arman tertawa kecil. Selama hidup, Letda, manusia akan selalu belajar membentuk sesuatu. Entah kayu, entah dirinya sendiri. Ayu ikut tersenyum. Saya rasa saya paham maksud Anda. Bagus, jawab Arman. Jangan berhenti belajar dari kehidupan. Karena setiap hari, Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka pun duduk di bangku kayu itu bersama, menatap senja yang merona di langit Magelang. Tidak ada lagi jarak antara tukang kayu dan perwira. Tidak ada lagi perbedaan antara pemimpin dan bawahan. Yang tersisa hanyalah dua hati yang sama-sama belajar arti rendah hati dan ketulusan. Sore itu, Arman menatap langit dan berbisik dalam hati. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan hinaanku sebagai jalan untuk mengajarkan cinta dan kehormatan kepada banyak hati. Sementara dari kejauhan, Ayu menatap sosok pemimpinnya yang kini duduk diam di bawah cahaya senja. Dalam batinnya,
Ia tahu, kisah hidup Jenderal Arman akan menjadi pelajaran yang tak akan pernah pudar, tentang bagaimana seorang tukang kayu sederhana mengajarkan makna kehormatan sejati yang tidak pernah ditulis di buku manapun. Dan sejak hari itu, semua yang mengenalnya sepakat menyebutnya bukan hanya Jenderal Besar Arman Prasetya, tapi juga sang tukang kayu yang mengajarkan kehormatan.